Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergei Shoigu melakukan kunjungan ke Malaysia pada Kamis setelah mengunjungi Indonesia. Di Malaysia, Shoigu bertemu dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Menteri Pertahanan Malaysia Mohammed Khalid Nordin. Menurut laporan kantor berita Rusia, TASS, Shoigu membahas isu-isu penting seperti pendidikan, keamanan, dan pertahanan serta menegaskan hubungan bilateral yang telah lama terjalin antara Rusia dan Malaysia. Selain itu, mantan Menteri Pertahanan Rusia ini juga menyinggung topik energi nuklir dalam diskusi mereka. Dikutip dari AFP, Shoigu menyatakan dirinya juga membahas kerjasama di bidang ruang angkasa dan energi nuklir. Menurut para pakar, kunjungan ini merupakan upaya Rusia untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara, terutama setelah membaiknya hubungan antara Rusia dan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Kini, negara-negara di Asia Tenggara lebih leluasa menjalin kerjasama dengan Rusia tanpa khawatir akan sanksi dari Amerika Serikat yang sebelumnya diberlakukan setelah invasi Rusia ke Ukraina di era Presiden Joe Biden. Mustafa Izzuddin, pengajar hubungan internasional di Universitas Islam Indonesia mengatakan, Rusia melihat Malaysia dan Indonesia sebagai dua pintu gerbang strategis untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, Oh Aisun dari Pusat Penelitian Pasifik Malaysia menyoroti peran Indonesia dan Malaysia sebagai salah satu pembeli terbesar peralatan militer Rusia. Oh menambahkan, dengan Trump yang secara terbuka memulihkan hubungan Amerika Serikat-Rusia, tekanan bagi negara-negara Asia Tenggara untuk memihak sudah tidak ada lagi. Negara-negara ini sekarang dapat menerima Rusia secara lebih terbuka. Sebelum kunjungannya ke Malaysia, Shoigu lebih dulu bertemu dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa. Pria berusia 69 tahun itu disambut hangat oleh Prabowo sambil menyerahkan sebuah surat dari Putin. Dalam pertemuan tersebut, Rusia dan Indonesia berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang termasuk pertahanan, keamanan, dan peningkatan hubungan bilateral. Istana mengatakan kunjungan ini dapat membuka peluang yang lebih luas untuk kerjasama di masa depan dan memperkuat kemitraan strategis mereka. Diketahui sebelumnya Indonesia telah memiliki hubungan dagang bernilai miliaran dolar dengan Moskwa, tetapi impor senjata dalam jumlah besar terhenti dalam beberapa tahun setelah Rusia menginvasi Ukraina. Meskipun demikian, Prabowo yang menjadi Menteri Pertahanan pada tahun 2019 tetap mempertahankan kesepakatan jet tempur Rusia senilai 1,1 miliar dolar Amerika yang disepakati setahun sebelumnya meskipun mendapat ancaman sanksi dari Amerika Serikat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.